Pandemi ini hanya atau virus COVID-19 ini hanyalah sebuah teori konspirasi. Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat meskipun kita semua masih dalam semua situasi pandemi ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Hari-hari ini kita banyak diperhadapkan pada perbedaan level sebuah sudut pandang tentang situasi pandemi yang kita hadapi ini. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini hanya atau virus COVID-19 ini hanyalah sebuah teori konspirasi. Ada yang menganggap ini cuman cerita bohong. Tapi ada juga yang memang melihat bahwa ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan karena disebabkan oleh persoalan kesehatan-kesehatan yang ada. Nah, sudut pandang ini mau tidak mau akan menentukan bagaimana seseorang berespon terhadap persoalan-persoalan yang ada. Situasi ini sebenarnya sedikit banyak juga tergambarkan dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Paulus memberi sebuah pesan kepada jemaat Tuhan di Filipi untuk apapun level pengertian yang sekarang kita miliki adalah harus terus dilanjutkan, harus terus ditingkatkan. Mengapa? Karena pada saat itu jemaat Filipi juga punya banyak perbedaan dan mungkin konflik karena perbedaan pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang praktek-praktek hidup kekristenan yang ada. Itu sebabnya di Filipi pasal 2, Paulus harus berkali-kali berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus, tidak mementingkan kepentingan masing-masing, karena memang ada perbedaan-perbedaan dalam cara pandang yang ada. Dan Paulus justru mendorong kepada jemaat di Filipi yang ada untuk mereka terus maju dalam pengenalan akan Allah, berlari-lari kepada panggilan sorgawi, yaitu rencana Allah. Demikian juga hari-hari ini, situasi pandemi di tengah begitu banyaknya perbedaan-perbedaan level pandangan yang ada, terkadang membuat kita juga seringkali bertengkar atau berbeda pendapat, berkonflik dengan orang-orang yang level pandangannya berbeda, dan itu membuat kita justru malah kehilangan damai sejahtera. Jadi saya pikir adalah nasihat yang baik untuk kita semua belajar melihat sebenarnya di mana level area pemahaman kita. Karena level area pemahaman kita akan menentukan level kita berespon terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saya sharingkan ada 4 level area dalam pemahaman kita terhadap sebuah situasi atau persoalan. Yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai level pertama, level zona reaktif. Pada saat ini ketika orang mengalami masalah, maka mereka menyalahkan keadaan, situasi. Ya, virusnya disalahkan, orang lain disalahkan, bahkan Tuhan bisa disalahkan. Level yang kedua adalah level realistik. Pada level ini orang mulai belajar menerima, tapi penerimaannya kadang-kadang bersifat pasif dan pasrah terhadap situasi yang ada. Dan level yang ketiga adalah level yang typical learning. Di level ini orang mulai memberi makna baru terhadap semua kondisi yang ada. Orang bahkan mulai melihat bahwa mungkin lewat fenomena atau persoalan pandemi ini, orang jadi melihat bahwa ini mungkin kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, atau mereka melihat bahwa ini justru momen-momen yang terbaik untuk melakukan pemulihan diri. Tapi kita tentunya berharap bukan hanya berhenti sampai di situ, kita berharap adalah sampai di level yang terakhir, adalah level yang keempat, adalah level yang saya sebut level growing, area pertumbuhan. Pada masa ini adalah di tengah situasi orang masih bermasalah, orang tetap punya sikap hati berkontribusi positif meskipun mereka masih punya masalah. Hari ini
Kita juga melihat ada orang yang meskipun dalam situasi yang seperti sekarang masih sulit, tapi orang mulai memikirkan, memiliki hati untuk berkontribusi walau lewat hal-hal sederhana. Misalnya memberi makan kepada orang yang terpapar COVID, atau kemudian setelah mereka sembuh mereka mendonorkan darahnya dalam sebagai pendonor darah konvalesen, misalnya plasma konvalesen. Nah, itu adalah bentuk-bentuk level peningkatan kualitas pemahaman yang ada, dan itu menentukan bagaimana pola mereka berespon. Jadi dengan pemahaman ini maka kita bisa saling mengecek diri kita. Sekarang kita ada di level apa? Apa yang menjadi kekurangan dan perlu dinaikkan tingkatannya. Firman Tuhan berkata, ayo lanjutkan. Ini waktunya bukan bertengkar, menyalahkan, tapi kita tetap berada di zona kita. Tapi kalau kita sadar dengan level ini, firman Tuhan berkata, ayo lanjutkan. Lanjutkan level pengertian kita supaya kita juga punya respon-respon lebih baik di dalam menghadapi persoalan kehidupan yang ada. Selamat meningkatkan kualitas hidup kita, dan ketika kualitas hidup kita meningkat, kualitas respon kita meningkat, saya yakin bahwa kita juga akan menjadi solusi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.